Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Amal Fitri, NIM 18043145. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu dari buku Kelly, diskusikan berbagai cara membayar online di B2C. Metode mana yang Anda pilih dan mengapa? B2C adalah bisnis ekonomi konsumen, di mana bisnis menjual langsung ke konsumen di internet. Bisnis ini dapat menjadi perpanjangan dari bisnis fisik yang merambah ke bisnis elektronik atau bisnis yang dijadikan khusus untuk bisnis online. Karena transaksi bisnis ini dilakukan melalui internet, bagaimana pembeli atau pelanggan membayar bisnis ini? Beberapa metode yang digunakan, salah satunya itu transfer dana elektronik atau EFT, menggunakan sistem komputer dan internet untuk pertukaran elektronik atau transfer uang dari satu keuangan bank. Yang kedua yaitu diskusikan batasan utama e-commerce. Manakah dari batasan berikut yang kemungkinan besar akan hilang? Mengapa? E-commerce memiliki beberapa batasan yang membatasi pertumbuhan dan penerimaannya di dunia bisnis. Dalam aspek teknologi, salah satu keterbatasannya adalah tidak adanya standar keamanan yang diterima secara universal. Selain itu, banyak negara kurang berkembang memiliki database yang tidak mencukupi, yang menyebabkan akses ke web menjadi mahal. Dalam aspek teknologi, batasan termasuk bisnis yang memandang e-commerce sebagai tidak aman, memiliki masalah hukum yang belum terpecahkan, dan kurangnya penjual dan pembeli. Namun, keterbatasan teknologi akan menjadi yang pertama hilang karena masalah dapat diselesaikan seiring waktu dengan keunggulan teknologi. Soal ketiga yaitu diskusikan alasan untuk memiliki beberapa model bisnis EC. Karena dunia bisnis telah menjadi global, baik itu bekerja dengan orang lain di seluruh dunia atau membeli produk dari belahan dunia lain, bisnis perlu beradaptasi dengan konsep globalisasi. Memiliki beberapa model bisnis e-commerce memungkinkan konsumen dan penjual untuk membuat proses pertukaran menjadi sederhana, yang menciptakan kesuksesan bagi perusahaan ini dan membuat konsumen tetap puas. Soal selanjutnya yaitu dari buku Baljat. Soal pertama yaitu apa perbedaan antara teknologi berkelanjutan dan disruptif? Teknologi yang mengganggu atau disruptif teknologi adalah inovasi yang secara signifikan mengubah cara konsumen atau bisnis beroperasi dengan berkinerja buruk produk yang sudah mapan di pasar arus utama. Ini bukanlah teknologi terobosan, sebaliknya. Mereka adalah teknologi inovatif yang membuat produk dan layanan lebih mudah diakses dan terjangkau bagi konsumen mereka. Teknologi berkelanjutan di sisi lain adalah inovasi yang bekerja dengan pasar yang sudah mapan dan produk serta ide yang sudah ada sehubungan dengan keberlanjutan produk. Teknologi baru yang mendorong peningkatan kerja produk disebut teknologi berkelanjutan. Membuat pilihan antara dua pendekatan tidak sesederhana itu, karena keduanya memiliki pro dan kontra yang adil. Singkatnya, teknologi berkelanjutan mendorong inovasi jangka panjang dan lebih bersifat inkremental, sedangkan teknologi disruptif berfokus pada penciptaan nilai pasar baru. Soal kedua, apa perbedaan antara e-business dan e-commerce? E-commerce adalah salah satu bagian potensial dari bisnis elektronik. Bisnis elektronik adalah bisnis apapun yang memasukkan teknologi online ke dalam model bisnis. Itu bisa menjadi sesuatu yang sederhana seperti toko fisik yang menggunakan pemasaran media sosial untuk mendatangkan lebih banyak pelanggan. Bisnis e-commerce mengacu pada perusahaan yang menawarkan proses transaksi moneter online, sedangkan e-business mengacu pada bisnis apapun yang mengerjakan teknologi online dalam model bisnisnya. Dermawan utama dari e-commerce adalah pelanggan yang disediakan sarana untuk melakukan pembelian secara online. Di sisi lain, dermawan utama dari e-business dapat menjadi pelanggan serta mitra bisnis, pemasok, dan sebagainya. E-commerce dilakukan secara eksklusif di internet. E-business dapat dilakukan di internet, intranet, atau extranet. Perbedaan utamanya adalah bahwa perusahaan dapat dianggap sebagai e-business meskipun hanya menggunakan teknologi online di dalam organisasinya. Soal yang ketiga yaitu apa manfaat dan tantangan yang terkait dengan bisnis elektronik.
Manfaatnya yang pertama memperluas jangkauan global, yang kedua membuka pasar baru, yang ketiga mengurangi biaya, keempat meningkatkan operasi, dan kelima meningkatkan efektivitas. Tantangannya yaitu yang pertama mengidentifikasi segmen pasar terbatas, yang kedua mengelola kepercayaan konsumen, yang ketiga memastikan perlindungan konsumen, yang keempat membantu perpajakan. Soal selanjutnya itu kasus dari buku Sally. Yang pertama, apakah Anda bersedia melakukan transaksi bank dengan bank internet? Mengapa atau mengapa tidak bersedia? Karena transaksi bank dengan bank internet lebih memudahkan dalam melakukan transaksi secara praktis dan gratis. Dapat melakukan berbagai macam transaksi keuangan, hemat biaya operasional bagi bank, dan dapat melakukan berbagai macam transaksi bank, yaitu transfer uang antar bank non-tunai, cek saldo, dan mutasi rekening. Bayar tagihan kartu kredit, bayar tagihan bulanan seperti telepon, air, biaya pendidikan, TV, berlangganan, dan bayar transaksi e-commerce seperti belanja online, dan lain-lain. Soal kedua, apa kerugian dari modal perbankan simpel? Berikan contoh untuk mendukung. Fitur keamanan adanya serangan virus dan trojan yang menyerang kemampuan dan modus penipuan online bank internet biasanya adalah startup kecil, maka ada beberapa masalah terkait teknis. Contohnya pada Agustus 2014 sekitar 10% dari 12.000 pelanggan sederhana kehilangan akses keuangan mereka sepanjang hari. Masalahnya dihasilkan ketika perusahaan pindah ke sistem informasi baru untuk meregistrasi keuangan. Soal yang terakhir yaitu periksa satu simpel hari ini. Sekarang jawab pertanyaan serius yang tercantum dalam proses terkait pembelian simpel bank BBVA di tahun 2014. Yang pertama, bagaimana sisi simpel yang membangun pengikut serta dengan mengkritik praktik perbankan yang mengganggu, menjaga model bisnisnya tetap utuh sebagai anak perusahaan dari bentuknya yang besar. Dengan menyediakan model bisnis yang dapat membantu memecahkan masalah ini dan meningkatkan kepuasan pelanggan, salah satu bank tersebut Simple yang didirikan pada tahun 2009 dan diluncurkan secara komersial pada Juli 2012. Dari mencari piagam bank baru, Simple didirikan atas dasar gagasan bahwa bank tradisional tidak menyediakan alat online dan seluler yang memadai untuk melayani pelanggan mereka dengan baik. Selanjutnya, dapatkah Simple pertahankan basis pelanggan saat ini? Dapat, karena Simple sudah menyediakan aplikasi berbasis awan yang sudah digunakan dan layanan pelanggan yang luar biasa. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.